Memang kait dengan itu jadi sengketa kan ini ketika dan dia membeli, ada peran notaris di situ ya. Misalnya si X yang bukan sesungguhnya pemilik tanah dan dia cara apakah ini yang kemudian bisa menyeret dalam tanda kutip notaris? Kalau Saksinya. misalnya sertifikat baru biasanya Ya. tidak, notaris tidak ikut kan di situ. Dimohonkan oleh pemohon yang bersangkutan. Ya. Biasanya itu tanah yang sudah sertifikat lalu dialihkan ke pihak lain menggunakan jasa PPAT atau dijaminkan di bank menggunakan jasa PPAT. Di situ ada kemungkinan itu penyangkalan terhadap akta, penyangkalan terhadap isi akta itu bisa terjadi. Itu bermuara nanti di pengadilan. Berapa? Ya ini RHS tapi ya. Oh. Tapi ada ya? Ya ada. Itu ya? Itulah saya mau ngomong kenapa bisa terjadi seperti itu, bahwa sistem yang dianut di kita ini bahwa sertifikat itu alat bukti yang kuat dalam arti masih diberi peluang kepada yang lebih berhak untuk membatalkan melalui proses pengadilan. Sehingga tidak jarang orang heran kenapa sudah ada sertifikat kok pengadilan batalkan. Karena memang sistem pendaftaran tanah kita. Artinya bahwa dia terkuat, memang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang sanggahan dari orang lain yang memiliki bukti yang lebih kuat yang diakui oleh pengadilan bahwa itulah yang paling benar dan yang berkekuatan hukum tetap, sertifikat itu bisa dibatalkan. Untuk bisa meminta jadinya harus bagaimana orang proses sertifikat? Nah itu seharusnya yang bersangkutan jujur dari awal. Itikat baik itu. Nah, karena ini asal mulanya dari mana? Apakah ini tanah warisan? Apakah ini negara yang dikuasai? Apakah ini tanah adat misalnya? Apakah ini tanah yang berasal dari pemilikan dari negara? Jadi itikat baik yang bersangkutan. Kembali lagi di awal itikat baik. Itikat baik mengakui secara jujur tanah ini apa dan berasal dari mana. Ada cross check tidak? Minimalisir tidak adanya itikat. Sistem kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon. Ya, pertanahan itu hanya menyeleksi. Ya, itulah sistem pertanahan kita. Tanah itu hanya menyeleksi berdasarkan. Ada surat-surat dari desa, dari batas biasa saya. Karena jelas langsung BPN terbitkan sertifikat. Lalu turun gitu. Semua ada tanda tangan batas segala macam, surat-surat semua di tangan, riwayat tanah, sertifikat terbit. Ya, juga dan sebagainya. Ada. Itulah. Ya sertifikat, walaupun di undang-undang peraturan pendaftaran tanah itu 32 menyebutkan bahwa setelah 5 tahun jadi gugat, tetapi peluang itu selalu ada. Karena memang kita memberikan itu, bukan seperti di Australia Barat itu torrents. Itu mutlak. Contohnya seperti saya punya sertifikat ini sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Walaupun itu sertifikat saya dapat juga dari dan itu betul-betul diteliti dengan seksama. Dengan seksama. Kalaupun terjadi kesalahan, maka yang ganti rugi bukan, tapi asuransi yang ganti. Asuransi yang mengganti. Iya, ini bukan. Tapi sistem kita menganut negatif. Ya berarti sepenuhnya hanya tergantung. Ya, kita masih bisa urusan bisa batalkan. Sarannya kayak. Saran saya. Tanah yang belum sertifikatkanlah. Tanah yang sudah ada jangan dibiarkan terlantar. Kalaupun mau sertifikat, sampaikan data-data, keterangan, informasi yang jujur. Asal mula tanah itu dari mana, supaya petugas ketahui surat-surat apa yang dibutuhkan.
bisa menerbitkan sebuah sertifikat yang betul-betul otentik, betul sah. Karena kalau kita bicara hak milik itu turun-temurun, terputus sampai kapanpun. Tadi Kak Iman bilang ketika dalam proses hak milik peran notaris mana? Ya, dalam tadi kalau misalnya hak milik itu mau dijual oleh pihak lain atau mau dijaminkan di bank, di situ ada masuk peran KT. Kalau mau dijual, jaminkan di bank. Nah, tidak kemudian notaris gugat dan kemudian notaris mendapat dan vonis. Notaris biasa diikutkan hanya untuk melengkapi sebuah gugatan atau dipanggil dalam kasus pidana biasanya untuk memberikan keterangan tambahan. Kecuali notaris tersebut ikut serta membantu misalnya melakukan permufakatan jahat. Nah, itu bisa. Itu. Nah, Sehingga menerbitkan akta itu ya. tapi itu Jarang. jarang. Pernah ya. Nah, saya baca juga Kak Iman benar nggak bahwa saat notaris melakukan hal ini, notarisnya sudah tidak ada, sudah bisa. Ganti rugi bisa. Benar seperti itu Tanggung ya. jawab ya. Ganti Jadi, kerugian. Ada terjadi kasus. Menggelapkan sertifikat orang ada juga ya. di Jakarta. Dan kemudian akhirnya keluarganya yang menanggung ya. Kalau notarisnya sudah berarti notaris juga punya tanggung jawab, tadi saya bilang tidak hanya untuk dirinya ya, tapi untuk keluarganya juga ya. Harus ya bertanggung jawab untuk dirinya, keluarganya, kakak, cinta. Ada contoh kasus yang bisa. Contoh kasus yang sering terjadi di kita itu adalah soal sebidang tanah yang asal muasalnya dari warisan, lalu tidak dilibatkan para ahli waris pada saat proses penerbitan atau peralihan. Ya, seringkali bagian atau satu dua ahli waris mensertifikatkan tanah itu atas namanya, lalu kemudian warisan dari orang tua ya misalnya, misalnya. warisan dari orang tua. Anaknya banyak, orang tua tidak memberikan banyak, lalu kita di sini kan masih menganggap bahwa kakak atau yang sulung itu biasanya bisa mengatur, bisa mengatur. Tapi kadang-kadang salah atur juga. Kebanyakan seperti itu ya, akhirnya timbul sengketa itu. Timbul sengketa, soalnya kan misalnya dari pihak penyidik atau dari pengadilan kan tidak bisa menolak cuma laporan proses. Anak 10 orang misalnya, 9 1 orang, 2, 3 orang yang menguasai, 7-nya seperti itu. Ya, dalam perjalanan waktu lalu disertifikatkan ke atas nama satu, masukkan tujuan yang lainnya, itu sering terjadi. Ada juga seperti itu. Bervariasi memang kasus. Kalau seandainya seperti warisan orang tua nih untuk anak yang begitu banyak, konkretnya apa kan oleh, apalagi kan anak, kalau kita ada perempuan ada laki-laki, ntar perempuan tidak berhak, apa yang harus sarannya yaitu saling mengerti, jangan menganggap paling benar. Nah, ikutin saja petunjuk disampaikan oleh petugas. Dari petugas ini petugas itu misalnya kalau notaris itu pegawai notaris memberikan persyaratan tolong diikutin. Di pertanahan juga begitu. Jangan menganggap punya saya sendiri kalau misalnya itu dari warisan. Tapi duduk berembuk musyawarah mufakat keluarga. Musyawarah itu dituangkan dalam suatu perjanjian. Dan semua anak harus ada itu. Semua, kalaupun tidak ada harus ada persetujuan. Ya. Misalnya anaknya di luar negeri atau apa gitu. Anaknya di luar negeri juga harus ada persetujuan. Jangan sampai dia di luar negeri begitu lama, dipikir warga negara asing, lalu sertifikatnya dibuat atas nama dia yang ada di Indonesia misalnya. Ketika dia balik lalu lihat dokumennya sudah atas nama tanpa persetujuannya, itu salah.
berarti Masalah ya. sayangnya kalau itu tidak dijual atau dijaminkan di bank, maka akan melibatkan juga pihak ketiga di situ, ya. ikut-ikutan. Bukan Aris, Iya. bank, BPN juga Jadi ya. panjang seperti itu. ceritanya. Ya. Ceritanya. Banyak ya. Banyak, itu salah satu. Banyak. Penyelesaiannya ada yang keluargaan, Hampir jarang kekeluargaan. Jarang karena tensi sudah naik, tidak ada lagi cerita. ya banyak Iya. sampai kita lihat juga. Dan itu kan, tidak sampai, kita harapkan ya, sebenarnya. akhirnya bisa bukan hanya perdata ya Kak Eman ya, dana juga akhirnya Ya. bisa terjadi. Perdata sudah tidak bisa lagi ya dana. Ya. Baliknya seperti itu. Tidak kita harapkan. Penyelesaian kekeluargaan itu yang paling terbaik. Mediasi, ganti rugi, mediasi itu sebetulnya baik.